Happy Couples, senang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia bersama saya Pendeta Rusla Rosa sebagai pembawa acara kita pada episode kali ini. Kita akan membahas menunjukkan empati kepada pasangan, Nah, Happy Couples, Anda tidak dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dialami oleh pasanganmu atau dihadapi oleh pasanganmu. Hanya dialah yang dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dia hadapi. Namun ini tidak berarti bahwa Anda tidak bisa melakukan apa-apa sebab Anda bisa menolongnya. Nah, kapan terakhir sekali Anda merasa benar-benar terhubungkan secara sungguh-sungguh dengan pasangan Anda? Kapan terakhir kali Anda merasa sungguh-sungguh dimengerti oleh pasangan Anda begitu rupa sehingga Anda berkata, wow, dia benar-benar memahami saya sampai ke kedalaman jiwa saya. Ia benar-benar mengerti yang saya rasakan. Kapan terakhir kali Anda merasakan hal seperti ini? Happy Couples, di awal-awal pernikahan, hal ini bisa saja sangat sering terjadi. Namun seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, rasa seperti ini boleh jadi semakin jarang didapatkan. Dan ini terjadi karena berkurangnya rasa empati seorang dengan yang lain. Empati adalah kemampuan untuk menyeberang dan masuk ke dalam diri pasangan atau menempatkan diri dalam posisi pasangan sehingga seolah-olah kita benar-benar mengalami yang dialami oleh pasangan, namun sadar betul bahwa bukan Anda atau bukan saya yang mengalaminya, melainkan pasangan saya, melainkan pasangan Anda. Di dalam kekristenan, contoh yang paling nyata dari empati ini adalah tindakan Allah yang mengambil rupa manusia. Namun ia tetap Allah sebagaimana dicatat dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Dengan tindakan menyeberang itu, passing over itu, mengambil rupa manusia itu, Allah menyatakan kepada manusia bahwa ia sungguh-sungguh mengerti dan merasakan apa yang dialami manusia, apa yang dirasakan oleh manusia. Dari pengalaman pastoral yang saya lakukan kepada para pastor-tri, saya melihat bahwa konflik-konflik yang terjadi di antara pasangan suami istri sebagian besarnya tidak disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan oleh hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Salah satu di antara hal yang kecil itu adalah kurangnya atau bahkan hilangnya empati satu dengan yang lain. Nah, bagaimanakah cara menunjukkan empati kepada pasangan? Berikut adalah beberapa cara sederhana bagaimana kita atau Anda dapat mewujudkan empati itu kepada pasangan. Bila Anda mau melakukan hal ini, mempraktikkan hal ini, percayalah bahwa perubahan besar akan terjadi dalam relasi Anda dengan sang kekasih, dengan pasangan. Sebab menunjukkan empati dalam waktu 15-30 menit setiap hari akan memperkaya pernikahan Anda, akan mengembangkan relasi Anda, akan menghangatkan hubungan Anda dengan sang kekasih, dengan pasangan. Nah, apa saja itu? Pertama adalah beri perhatian penuh. Beri perhatian penuh. Happy Couples, ketika pasanganmu atau siapapun yang engkau cintai seperti anakmu, orang tuamu, saudaramu, ya, ketika mereka datang kepadamu hendak menyampaikan sesuatu yang penting, entah kegundahan hatinya, entah kegembiraannya, ciptakanlah situasi yang memberi ia kesan bahwa Anda benar-benar mendengarkannya dengan penuh perhatian. Kalau misalnya sedang memegang HP, letakkan dululah HP-mu. Kalau sedang menonton TV, matikan dulu TV-nya. Kalau sedang melakukan sesuatu, berhentilah sejenak, ajak dia duduk, dan persilakan dia berbicara, persilakan dia cerita. Atau kalau pekerjaan Anda tidak bisa ditunda, katakan kepadanya untuk mendengarkannya segera setelah pekerjaan Anda selesai. Tentu saja dengan ukuran
waktu yang tepat. Misalnya, Anda nggak bisa berbicara begini atau ngomong begini. Maaf sayang. Saya selesaikan dulu ya pekerjaan ini sebentar. Dalam waktu paling lama 30 menit, saya siap mendengarkan kamu. Yang kedua, jangan pernah meremehkan perasaan pasangan Anda. Jangan pernah meremehkan perasaan pasangan Anda. Jangan pernah mengatakan, gitu aja diambil hati. Atau, sudahlah, hal-hal kecil jangan dibesar-besarkan. Atau, kamu terlalu perasa deh. Atau, jangan terlalu reaktif. Atau, kamu jangan berlebihan deh. Kalimat-kalimat seperti ini hanya akan membuat pasangan Anda merasa sendirian. Dan boleh jadi, dia merasa disconnected. Tak terhubungkan dengan Anda. Orang yang paling ia cintai. Orang yang paling ia andalkan. Tidak hanya itu. Kalimat-kalimat seperti ini dapat membuat pasangan Anda menarik diri. Dan tentu Anda tidak menginginkan hal ini terjadi dalam relasi Anda. Ketiga, merespons dengan penuh perhatian dan cinta. Merespons dengan penuh perhatian dan cinta. Ketika pasangan Anda menghadapi masalah tertentu dan ia sharing kepada Anda, responslah sharingnya itu dengan penuh perhatian dan cinta. Bahkan ketika menurut Anda, hal yang ia ceritakan itu adalah masalah sepele dan sangat sederhana sebenarnya. Anda bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar. Anda bisa memegang lehernya, lehernya, 4 jari masing-masing di belakang lehernya, dengan jempol barangkali melekat di pipinya, menatapnya dengan penuh perhatian, memegang leher itu dengan lembut, atau memegang tangannya sambil berkata, sayang, saya sedih kamu harus mengalami hal ini. Atau, maaf sayang, karena kamu harus melewati hal yang tidak menyenangkan ini. Hal sederhana seperti ini berdampak sangat besar pada pasangan Anda, pada kekasih Anda. Ia merasa ada yang mengerti yang ia alami. Ada yang mendukungnya. Ia memiliki tempat untuk bersandar. Ini sungguh-sungguh akan membuat relasi Anda semakin kokoh dan hangat. Keempat, jangan mengabaikan atau menilai yang dirasakan pasangan Anda. Entah Anda merasa pasanganmu berlebihan dalam merespons, melihat sesuatu, tetaplah tunjukkan bahwa Anda berada di sampingnya. Anda mendukungnya. Dengan mengetahui bahwa Anda berada di pihaknya dan mendukungnya, pasangan Anda memiliki kesempatan untuk memasuki tahap awal untuk menetralkan perasaannya dan melihat masalah dengan lebih objektif. Kelima, validasi perasaannya. Validasi perasaannya. Anda dapat mengatakan, sayang, saya mengerti mengapa kamu merasa sangat sedih. Atau, sayang, saya jadi tahu mengapa kamu sedemikian kesalnya. Kalimat-kalimat seperti ini membuat pasangan Anda, kekasih Anda, merasa bahwa ia benar-benar dimengerti. Ada yang dapat merasakan yang ia rasakan. Ini akan membuat kemarahannya mereda atau kesedihannya berkurang. Rasa frustrasinya tertolong. Ini membuat apapun yang ia rasakan ketika pertama kali datang kepada Anda dan mulai bercerita, menjadi terkontrol, kini mereda, dan ia merasa lega, ia merasa lebih baik. Keenam, ingatlah bahwa Anda tidak pernah dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi pasangan Anda. Anda mungkin dapat mengedit atau memperbagus tulisan atau merekaman video karena Anda ahli edit, seorang editor senior. Anda mungkin bisa memperbaiki pintu lemari yang rusak atau mobil yang rusak. Tetapi sadarilah bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang sedang dihadapi pasanganmu, yang sedang dihadapi kekasihmu. Sebab persoalan yang ia hadapi itu berkaitan dengan rentetan peristiwa lain yang Anda
tidak tahu sepenuhnya. Bahkan mungkin terkait dengan sejarah yang sangat panjang. Biarkan pasanganmu menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Dukung dia. Beri ia perhatian penuh. Percayalah, dia akan dapat menyelesaikan persoalan itu. Anda tentu dapat terlibat ketika ia memintamu terlibat. Jadilah pendukung yang baik dan biarkan ia sekali lagi tetap yang pada akhirnya menentukan cara mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi itu. Happy couples, bila Anda mempraktikkan serentetan unjuk sikap empati seperti yang telah saya jelaskan tadi, sebenarnya Anda berdualah yang menyelesaikan persoalan atau masalah itu. Anda sudah menjadi tim bersama dia, bersama pasangan Anda dalam menyelesaikan masalah itu. Hanya dialah yang mengambil keputusan. Dan kita tahu, sebagaimana kata sang pengkhotbah, berdua lebih baik daripada sendiri. Karena itu, seperti nasihat Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.